Halo teman-teman, perkenalkan nama Ibu Agatha Umi Friska Aryani. Di sini Ibu akan membahas mengenai materi pembelajaran teks negosiasi. Nah, materi apa sih yang akan Ibu bahas pada hari ini? Yuk, pokok-pokok pembahasan yang Ibu akan bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian teks negosiasi, yang kedua, ciri-ciri teks negosiasi, yang ketiga, struktur teks negosiasi, yang keempat, kaidah kebahasaan teks negosiasi, dan yang terakhir, contoh dari teks negosiasi. Langsung saja yuk pada pembahasan yang pertama. Pengertian teks negosiasi. Apa sih teks negosiasi itu? Nah, teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Lalu, pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi yang pertama yaitu mengusulkan kesepakatan atau saling menguntungkan, lalu mengarah pada tujuan praktis, lalu memprioritaskan kepentingan bersama, lalu merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu struktur teks negosiasi. Nah, apa sih struktur teks negosiasi? Nah, ini teman-teman, struktur teks negosiasi itu terdapat satu, yang pertama orientasi. Nah, orientasi ini terdapat kalimat pembuka dan biasanya terdapat ucapan salam. Fungsinya itu untuk memulai negosiasi. Lalu yang kedua, permintaan, yaitu suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Lalu yang ketiga, pemenuhan, yaitu kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Lalu penawaran. Nah, teman-teman, di penawaran ini terdapat puncaknya negosiasi yang terjadi. Nah, tawar-menawar ini terjadi oleh kedua belah pihak saling tawar-menawar. Lalu setelah tawar-penawar terdapat persetujuan. Dalam persetujuan ini terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Lalu setelah persetujuan terdapat pembelian, yaitu keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Lalu penutup. Nah, kalimat penutup ini biasanya terdapat di bagian penutup dan biasanya terdapat ucapan salam atau terima kasih. Nah, itu tadi struktur teks negosiasi, teman-teman. Lalu, pembahasan yang keempat mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, ketika kita bernegosiasi, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Lalu yang kedua, terdapat ungkapan persuasif. Nah, kalimat persuasif itu apa sih, teman-teman? Yaitu bahasa untuk membujuk. Itu namanya persuasif. Lalu berisi pasangan tuturan. Lalu juga kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Lalu bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Lalu tidak berargumen dalam satu waktu. Lalu didasari argumen yang kuat disertai fakta, lalu minta alasan dari pihak mitra negosiasi. Mengapa disetujui dan tidak disetujui. Lalu juga ketika berargumen, kita tidak boleh menyela argumen dari lawan bicara kita. Lalu pembahasan yang terakhir, yaitu contoh teks negosiasi. Ibu bacakan ya contoh dari teks negosiasi. Pembeli, Mas, saya ingin beli laptop Dell Inspiron. Apakah di sini ada? Penjual, ada Mas. Ini Mas, ada beberapa pilihan warna. Pembeli, berapa harganya Mas untuk yang warna abu-abu ini? Penjual, semua warna harganya sama, yaitu 13.150.000 Mas.
Pembeli, harganya boleh kurang nggak, Mas? Penjual, paling pasnya 12.689.000, Mas. Pembeli, boleh dikurangi lagi nggak, Mas? Penjual, wah harga segitu rasanya tidak bisa, Mas. Pembeli, baiklah, Mas, saya setuju. Ini uangnya. Penjual, baik, Mas, terima kasih. Nah, itu tadi contoh dari teks negosiasi ya, teman-teman. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.